Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari ibadah pada sore hari ini kita mulai. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang ketiga. Dosa dan derita, keimbangan telah menyusun sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lemah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Mari kita menerima panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan kembali melalui kidung jemaat nomor 57, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah. Hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkaulah yang memberi kekuatan kami, Engkaulah yang memberkati kami selama ini ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk membangun ibadah ya Tuhan, walaupun masih dari rumah kami masing-masing.
Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Membuka mata kami agar kami bisa membaca firman-Mu dengan baik. Membuka telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan membuka hati kami agar kami bisa memahami apa yang akan Engkau firmankan pada petang hari ini. Sehingga firman-Mu bisa menyentuh hati kami ya Tuhan. Dan firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bacaan Alkitab pada petang hari ini, terambil dari Lukas 11, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita semua pernah mengalami apa yang namanya mati lampu. Tiba-tiba atau mendadak sekitar kita menjadi gelap gulita. Kemudian apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan menyalakan lilin, mungkin juga lampu emergensi, dan juga penerangan yang lain, agar sekitar kita menjadi terang kembali. Dan tentunya kita tidak akan menyalakan penerangan tersebut ada di bawah kolong meja atau kolong tempat tidur. Karena kalau kita letakkan di kolong meja atau di kolong tempat tidur, maka akan sia-sia saja, karena ruangan akan tetap menjadi gelap. Dan pastinya kita akan meletakkan penerangan tersebut di tempat yang tinggi, agar seluruh ruangan bisa menjadi terang kembali. Demikian juga bacaan Alkitab yang telah kita baca di atas. Di dalam ayat 33 diceritakan, ada seorang yang sedang menyalakan pelita dan dia meletakkan pelita tersebut di atas kaki dian, bukan di kolong rumah atau di bawah gantang atau di bawah tempayan. Sehingga pelita itu bisa menerangi orang dengan cahayanya. Gantang adalah jenis alat ukur untuk benda kering pada zaman itu. Satu gantang berisi 5,24 liter, sehingga cukup besar untuk menutupi pelita. Demikian juga tempayan. Tempayan adalah tempat air yang dibuat dari tanah liat, sehingga juga cukup besar untuk menutupi pelita. Maka dari itu, letak yang paling tepat untuk meletakkan pelita adalah di kaki dian. Karena letaknya cukup tinggi, maka bisa menyinari seluruh ruangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita di atas sederhana dan mudah dipahami oleh kita semua. Di sini Lukas menuliskan tidak ada seorang pun yang meletakkan pelitanya di kolong rumah atau di bawah tempayan, melainkan di kaki dian. Hal ini hendak menjelaskan kepada kita semua
bahwa letak posisi pelita adalah sangat penting. Letak yang salah membuat pelita tidak bisa menerangi semua orang, walaupun pelita itu dalam keadaan menyala. Pelita adalah lampu yang digunakan orang untuk menerangi dalam kegelapan. Ibarat lilin yang bersinar terang, menunjukkan jalan yang gelap. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita ini, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan pelita dalam tubuh kita dengan baik dan bijaksana yang berasal dari mata kita. Entah itu mata dari tubuh kita atau itu mata dari hati kita. Seperti dalam Lukas 11 ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi apa yang kita lihat dengan mata fisik atau mata hati menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita lakukan. Jika kita mempunyai pikiran yang positif, maka yang akan kita lakukan pasti positif juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berpikiran negatif, maka yang akan kita lakukan negatif juga. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, mata adalah jendela hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus berpesan agar kita selalu bisa melihat sisi positif dari suatu kegelapan. Agar aura positif itu bisa menerangi hati dan pikiran yang gelap. Selain daripada itu, Yesus juga ingin agar kita bisa menjadi pelita bagi orang lain. Menuntun orang-orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar dengan menggunakan pelita yang kita punya. Pelita yang Tuhan berikan bukan hanya anugerah dalam hidup, tapi pelita itu harus digunakan sebaik mungkin agar dunia yang gelap bisa menjadi terang dan bersinar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pelita adalah firman Tuhan. Firman yang diucapkan Yesus adalah terang yang menyinari jalan hidup manusia. Seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang memancarkan sinarnya bagi kebutuhan hidup manusia. Maka hendaknya terang ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga bisa memancarkan sinarnya. Pada saat sekarang ini kita hidup dalam dunia yang penuh tawaran dosa dan kegelapan. Jika terang firman Allah ada di dalam kita dan kita dituntunnya, kita akan menjauhi kegelapan dan dosa. Menerima dan memancarkan terang kepada sesama merupakan suatu keharusan. Karena Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk menjadi penerang. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelita kita masih bersinar atau justru sebaliknya? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pancarkan pelita kita, yaitu firman Tuhan yang telah kita terima, agar pelita yang kita miliki tidak sia-sia. Jangan kita simpan pelita yang kita miliki, karena tidak akan ada gunanya. Dengan pelita yang kita pancarkan, tidak hanya diri kita yang berbahagia, namun kita juga bisa membawa berkat dan sukacita terhadap orang lain yang membutuhkan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat yang ke-35. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Adapun firman Tuhan untuk mendasari persembahan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami, agar kami bisa menjadi pelita yang selalu bersinar, untuk bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Tuhan, pada petang hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKJW Singosari dengan segala pergumulannya. Kiranya Engkau berkati gereja kami ini, agar gereja kami ini bisa mewujudkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati program-program kegiatan yang ada. Apapun kegiatannya ya Tuhan, kiranya Engkau sertai, agar semuanya dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan proses perintisan rumah ibadah dan juga sertifikasi tanah. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati, agar semuanya segera terselesaikan dengan baik. Dan harapan kami untuk memiliki tempat ibadat sendiri segera terwujud. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk para pelayan gereja kami, dari Bapak Pendeta, Penetua, Diaken, komisi-komisi, dan ketua kelompok. Kiranya damai sejahtera senantiasa ada pada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan para pelayan gereja-Mu ini hanya di tangan kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui Tuhan banyak persoalan yang ada di negara kami, baik itu sosial, politik,
maupun ekonomi. Terlebih-lebih pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum kunjung usai. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dengan roh kebijaksanaan, agar mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan baik. Kami juga menyerahkan tenaga medis yang saat ini menjadi garda yang paling depan dalam menangani COVID-19. Kiranya Engkau beri berkat kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga menyerahkan Jemaat Mudi GKJ Singosari, baik dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan adiuswo. Kiranya Engkau sertai di dalam segala aktivitasnya, apapun itu ya Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan dengan baik dan senantiasa Engkau berkati akan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan di dalam pemulihan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Seperti yang kami ketahui saat ini, Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Bapak Heri, Ibu Sulistiana, Bapak Handri, anak Suwarga, Bapak Agung, dan saudara kami yang lain yang Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga termasuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang isoman ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini hanya di tangan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu, agar saudara-saudara kami ini bisa sembuh kembali melalui obat-obatan yang mereka minum, juga perawatan medis dan kasih sayang dari keluarganya. Kami serahkan saudara-saudara kami ini hanya di tangan kuasa-Mu. Tuhan, kalau pada kesempatan sore hari ini kami juga telah mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan dengan mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan pada sore hari ya Tuhan, agar persembahan ini bisa mewujudkan karya-Mu di muka bumi ini, terutama untuk mendukung kegiatan di gereja kami Singosari. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan pada petang hari ini ya Tuhan, kiranya senantiasa Engkau beri berkat damai sukacita di tengah-tengah keluarganya. Dan bagi saudara kami yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian Tuhan, doa dan seru kami ya Tuhan yang kurang sempurna. Kami yakin Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila terselip dosa di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada petang hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan melalui Hitung Jemaat 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena kaca di dalam hati dan terang jadi siang kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Mari kita memohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hitung Jemaat 474. Kepadamu
kekal abadi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah keluarga telah usai. Selamat malam, selamat istirahat, tetap terus menjaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.